Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, pernah nggak kalian kepikiran, kok bisa sih orang yang tadinya cuma tukang loper koran di umur 13 tahun, sekarang punya kekayaan lebih dari 100 miliar dolar? Apakah dia cuma beruntung? Atau dia punya cheat code? Jawabannya ada di satu kata. Snowball. Yap. Inilah rahasia Buffett untuk menjadi kaya. Buffett menggunakan prinsip snowball effect untuk menjadi kaya. Alice Kruder, penulis biografi resmi Warren Buffett, membongkar rahasia bahwa hidup Buffett bukan cuma soal milih saham. Hidupnya adalah tentang membangun bola salju yang terus membesar seiring berjalannya waktu. Tapi dengerin ini. Kalau kalian pikir snowball itu cuma soal uang, kalian salah besar. Ini bukan cuma soal uang dan finansial. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya ada 4 jenis snowball yang harus dibangun? Nah, di video ini, kita akan bedah 4 jenis snowball yang wajib kalian miliki kalau mau sukses permanen ala Warren Buffett. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena semua yang ada di video ini adalah daging. Yuk kita mulai. Buffett pernah bilang, hidup itu seperti bola salju. Yang terpenting adalah menemukan salju yang basah dan bukit yang sangat panjang. Apa sih arti dari perkataannya itu? Artinya, agar bola salju membesar, kalian butuh 2 hal. Yang pertama, salju yang basah. Ini berbicara tentang modal atau kebiasaan yang lengket. Salju kering gak akan menempel. Yang kedua, bukit yang panjang. Ini berbicara tentang durasi atau waktu. Oke. Gue akan terangkan lebih lanjut pada kata, salju yang basah. Kalian pasti bertanya, kenapa harus salju yang basah? Perhatikan ini baik-baik. Salju basah punya daya rekat. Dia akan menempel sedikit demi sedikit ke gulungan bola salju yang sudah ada sebelumnya. Lapisan tipis itu menumpuk, memadat, lalu membesar, dan akhirnya menjadi bola raksasa yang tak terhentikan. Coba kalian lakukan itu dengan salju yang kering. Kalian gulung sekuat tenaga pun, saljunya nggak akan nempel. Bolanya pasti ambiar dan hancur di tengah jalan. Artinya apa? Dalam hidup, salju kering adalah tindakan yang kalian lakukan cuma sekali-kali kalau lagi mood aja. Itu sampah. Gak akan jadi apa-apa. Salju basah adalah kebiasaan yang sudah lengket dalam kehidupan kalian. Ini adalah sesuatu yang menempel dalam rutinitas kalian dan selalu kalian lakukan, sekecil apapun itu. Hanya kebiasaan yang menempel dan berulang inilah yang mampu menciptakan efek bola salju di kemudian hari. Tanpa konsistensi, snowball effect itu nggak bakal terjadi. Ilmu, atau pengetahuan, itu punya snowball effect. Coba kalian lihat contoh yang paling simpel ini. Kalian dulu awalnya nggak bisa baca huruf sama sekali. Bener nggak? Kalian mulai belajar membaca dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, hingga akhirnya mampu membaca 1 kata. Ketika nggak berhenti belajar membaca, kalian akhirnya bisa membaca 1 kalimat, 1 paragraf bahkan hingga akhirnya bisa membaca hingga selesai 1 buku. Seperti itulah contoh simpelnya. Tanpa dimulai dari ilmu 1 huruf, kalian gak akan bisa baca buku. Nah itulah yang dilakukan Buffett. Banyak orang pengen kaya, tapi malas belajar. Padahal, snowball pertama Buffett adalah pengetahuan. Buffett menghabiskan 80% waktunya sehari-hari buat membaca dan belajar. Dia membaca 500 halaman setiap hari. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk belajar. Ilmu akan memberi snowball effect pada kehidupan kalian. Buffett punya kutipan legendaris, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi, dan cuma 5 menit untuk menghancurkannya. Yap, inilah snowball kedua. Reputasi. Ia lebih memilih untuk memiliki integritas daripada sekedar melakukan sesuatu demi mendapat pujian orang lain. Dia pernah rela dianggap bodoh atau penakut oleh Wall Street demi menjaga prinsipnya.
Hasilnya, saat pasar hancur beberapa tahun kemudian, semua orang lari kembali ke Buffett. Kenapa? Karena dia terbukti memiliki integritas yang gak bisa dibeli. Karena Buffett dikenal jujur dan berintegritas, orang-orang terbaik di dunia mau kerja bareng dia. Kesempatan emas datang sendiri ke mejanya tanpa dia harus nyari-nyari. Di dunia bisnis, reputasi adalah mata uang termahal. Di dunia yang penuh tipu-tipu, menjadi orang yang bisa dipegang kata-katanya adalah keunggulan kompetitif yang langka. Saat orang percaya padamu, biaya bisnismu menjadi nol. Gak perlu pengacara rumit, gak perlu kontrak bertele-tele. Peluang emas akan mencari orang yang jujur, bukan orang yang paling pintar. Oleh karena itu, jagalah reputasi kalian. Apapun pekerjaan kalian, dimanapun kalian berada, jagalah itu sebaik mungkin. Nah, kita sampai di bagian yang ditunggu-tunggu. Ini adalah bagian yang disukai semua orang, tapi paling sering salah dilakukan. Yap, ini adalah masalah uang. Buffett bukan tukang judi saham. Dia adalah pemilik bisnis. Ia membuat uangnya bekerja sangat keras supaya menjadi sebuah bola salju yang digelindingkan. Setiap dolar yang ia peroleh, gak diambil begitu saja. Uang itu tetap dibiarkan menempel pada gulungan uang yang sebelumnya dan dibelikan aset yang produktif. Dia biarin bola saljunya menggelinding selama puluhan tahun sampai jadi gunung emas. Buffett gak suka bisnis yang butuh modal besar cuma untuk tumbuh sedikit. Buffett terobsesi pada bisnis yang modalnya sedikit, tapi menghasilkan uang tunai melimpah yang bisa diputar kembali dengan tingkat pengembalian tinggi. Inilah definisi sejati dari efek bola salju. Uang menghasilkan uang, dan uang anaknya itu menghasilkan uang lagi dengan kecepatan tinggi. Yang terakhir adalah masalah hubungan emosional. Hal ini sering dilupakan orang, tapi sebenarnya ini adalah hal yang paling krusial. Buffett bilang ukuran kesuksesan di masa tua adalah berapa banyak orang yang kamu cintai, benar-benar mencintaimu kembali. Hubungan baik dengan keluarga, sahabat, dan diri sendiri juga perlu dipupuk sejak muda. Jangan sampai kamu punya gunung emas, tapi hidup di puncak sendirian dan kesepian. Buffett mengakui bahwa kekayaan tanpa orang yang mencintai kita adalah sebuah kegagalan. Di buku The Snowball itu, Buffett mengajarkan bahwa satu-satunya cara mendapatkan cinta adalah dengan menjadi orang yang layak dicintai. Cinta nggak bisa dibeli dengan rumus value investing. Buffett melihat banyak miliarder meninggal dengan nama gedung perpustakaan, tapi nggak ada anak-anaknya yang mau datang ke pemakamannya. Menurutnya, itu adalah kebangkrutan hidup yang sejati. Investasikan waktu untuk berbagi hubungan emosional yang positif dengan orang-orang yang kalian sayangi. Ingat, ini adalah gulungan bola salju. Semakin sering kalian berinteraksi secara positif, maka semakin besar pula hubungan emosional kalian. Guys, itulah keempat snowball yang ada dalam kehidupan Buffett. Dunia akan menyuruhmu mengejar bola salju finansial secepat mungkin. Tapi Buffett mengajarkan kita sebaliknya. Bangun karaktermu, asah otakmu, teruslah berinvestasi, dan bangunlah hubungan dengan orang yang kalian cintai. Satu hal yang perlu kalian catat, masing-masing snowball yang kalian bangun ini bisa mempengaruhi snowball yang lainnya. Sebagai contoh, ketika kalian mengasah otak dan membangun karakter dengan baik, hal itu bisa mempengaruhi kondisi finansial kalian. Bener nggak? Begitu juga ketika kalian membangun finansial kalian dengan baik, snowball itu bisa berpengaruh pada hubungan emosional kalian bersama keluarga. Bener juga kan? Nah, oleh karena itu, jangan cuma sibuk menggulung bola salju keuangan kalian aja. Kalian harus membangun ketiga bola salju yang lain. Setuju? Kalau udah setuju, jangan lupa bagiin video ini ke teman-teman kalian juga ya, supaya kalian bisa jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.